Saudara-saudara terkasih, kita masuki minggu Advent kedua. Kita menyalakan lilin kedua Advent, yaitu lilin damai, damai sejahtera. Minggu lalu Advent pertama kita menyalakan lilin harapan. Dan hari ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita sungguh boleh hidup dalam damai sejahtera itu. Pada minggu yang lalu diingatkan bahwa orang diajak untuk mengubah pisau dan tombak-tombak tajam yang siap membunuh satu sama lain menjadi mata bajak dan pisau pangkas yang membawa manfaat, yang membawa kesejahteraan bagi banyak orang. Dan dikatakan bangsa tidak lagi mengangkat pedang bagi bangsa lain dan tidak lagi berlatih perang, tapi hidup dalam damai. Maka kita diingatkan juga dalam film Hero itu, kungfu ya, menarik. Dikatakan bahwa tingkat pertama orang menyatu dengan pedang, sehingga ia sungguh-sungguh menguasai ilmu itu. Yang kedua adalah tidak ada pedang di tangan, tapi ada pedang di hati. Sehingga dengan apapun bisa membunuh, bahkan selembar rumput pun bisa menjadi alat membunuh. Dan orang juga bisa menjadi tidak ada pedang di hati, tidak ada pedang di tangan, yang ada damai. Nah, ini yang kita mohon pada minggu kedua ini, damai yang sejati. Kelanjutan dari apa yang disampaikan Nabi Yesaya, nubuat Nabi Yesaya, bahwa bangsa-bangsa tidak lagi mengangkat senjata pedang antar bangsa, tidak lagi berlatih perang. Karena di dalam paham itu dikatakan si vis pacem belum parare. Kalau ingin damai ya harus siap perang. Maka banyak negara-negara berlomba-lomba dengan memperkuat persenjataan alutsista yang canggih supaya siap kuda-kuda, pasang kuda-kuda. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa damai sejati tidak begitu. Bukan siap perang. Kalau kita ingin damai berarti kita harus mewujudkan, menegakkan keadilan. Mewujudkan kesejahteraan. Itulah damai sejati. Dan digambarkan di dalam bacaan-bacaan hari ini, di mana tidak hanya manusia, tapi seluruh alam ciptaan dapat hidup bersama dalam damai. Tidak ada yang berlaku busuk, tidak ada yang berbuat jahat, bahkan yang tampaknya secara natural, secara alamiah, secara kodrat, saling memangsa, saling membunuh, saling meniadakan, itu pun digambarkan dalam bacaan Nabi Yesaya, dapat hidup bersama dalam damai, dalam harmoni. Itulah damai yang sejati, yang ditandai dengan pengenalan akan Tuhan dan hidup di dalam roh Tuhan. Dan yang disampaikan dinubuatkan Nabi Yesaya ini yang kita terima dalam sakramen Krisma, Sabta Karunia Roh Kudus. Nah, pertanyaannya apakah Roh Sabta Karunia bekerja atau tidak? Itu soalnya. Kalau sudah diurapi oleh Bapak Uskup atau yang mewakili, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Ya berarti setiap dari kita diberikan anugerah itu, rahmat itu.
Yang dalam istilah Yohanes Pembaptis dikatakan dibaptis dalam Roh Kudus dan api yang membaharui. Jika kita tidak semata-mata kodratiah, alamiah, manusiawi, duniawi, tapi kita menjadi semakin ilahi, semakin hidup dalam Roh Tuhan, semakin hidup dalam semangat Allah Tritunggal Maha Kudus. Itulah yang menjadi jati diri kita sebagai murid-murid Yesus. Kita tidak meninggalkan cara hidup lama yang tadi dikatakan belum contra omnes. Dalam perumpamaan hari ini dalam kitab Nabi Yesaya digambarkan homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi yang lain, yang siap memangsa, siap menerkam, siap menghancurkan satu sama lain. Belum kontra omnes, saling memangsa, saling meniadakan, saling membunuh. Itulah kalau manusia hidup dalam semangat tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan. Kemanusiaan tanpa Tuhan mengerikan. Karena manusia bisa lebih ganas daripada binatang yang paling buas sekalipun. Manusia bisa lebih ganas, bisa lebih jahat daripada berbagai macam kejahatan lain. Dan itu karena dosa. Manusia kehilangan martabatnya sebagai gambar dan citra Allah. Manusia kehilangan roh Tuhan dalam hidupnya. Bisa begitu jahat, bahkan jahat kuadrat. Setan pun malu melihat kelakuan manusia yang hidup tanpa Tuhan. Lebih jahat daripada setan. Karena manusia bisa mengeksekusi, setannya bisa menggoda. Tapi yang mengeksekusi adalah manusia. Dan bisa lebih jahat dari setan-setan. Manusia bisa lebih ganas dari binatang, buas. Binatang buas itu hanya menyerang kalau lapar, cari makan. Atau kalau diganggu. Kalau diganggu baru yang nyerang, atau kalau dia melindungi anak-anaknya. Akan menjadi begitu ganas. Melindungi, menjaga anak-anaknya. Selebihnya tidak akan mengganggu. Tapi manusia bahkan bisa lebih ganas daripada binatang yang paling buas sekalipun. Itulah manusia tanpa rahmat, manusia tanpa Tuhan, manusia tanpa roh Tuhan. Yang ada dikatakan tadi, melakukan kejahatan dan kebusukan. Inilah yang menjadi bahan refleksi kita bersama. Bahkan digambarkan tadi kalau hidup dalam damai, bahkan manusia kalau dipenuhi roh Tuhan, kalau hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam pengenalan akan Tuhan, hidup dalam rahmat Tuhan, maka bisa hidup bersama dalam harmoni, dalam damai sejahtera, seperti dahulu Tuhan menciptakan pada awal mula dunia, semua sungguh amat baik. Menjadi rusak karena manusia memilih jalannya sendiri, menolak Tuhan, jatuh dalam dosa. Dan dikatakan dalam kitab suci, semakin lama semakin jahat yang dilakukan di mata Tuhan. Makin jahat, bukan makin baik, makin jahat. Maka ada istilah jahat kuadrat. Jahatnya makin jahat ini. Gak makin berkurang. Itu kalau manusia tidak dipenuhi roh Tuhan, tidak hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Tetapi kita semua sebagai murid Yesus, dan kita bersama-sama sudah memasuki
tahun baru liturgi gereja, tahun A bersama Matius. Ingat, dalam Injil Matius, kita diajak untuk bergerak maju dalam jalan kemuritan, dalam jalan kesempurnaan kasih yang mengatasi kecenderungan kodrat, adat istiadat yang manusiawi saja. Dan itu di mana? Dalam khotbah di bukit. Maka di masa Advent kalau masih ada waktu, banyak silakan baca Injil Matius bab 5 sampai bab 7, khotbah di bukit. Itulah jalan pembaruan, revolusi hati yang dicanangkan oleh Yesus dan diharapkan dihidupi oleh setiap murid Yesus. Apa yang digambarkan dalam bacaan pertama, serigala dan domba, macan dan kambing, anak singa dan anak lembu, beruang dan anak-anak berbaring, anak-anak dan bayi bermain-main dengan ular tedung dan ular berudak. Itu suatu gambaran. Tapi apakah itu suatu yang impossible? Suatu hal yang mustahil atau hil yang mustahil? Apakah ini utopia? Apakah ini fantasi? Apakah ini hanya mimpi kali ya? Hanya mimpi aja. Dalam diri Yesus, ini yang khas dalam Injil Matius. Seluruh nubuat nabi-nabi, seluruh janji Tuhan dipenuhi dalam diri Yesus. Itu yang khas dalam Injil Matius. Yang paling pokok. Matius tadi sudah sarapan ya. Kalau yang sarapan roti ada sandwich. Nah, itulah struktur favorit dari Matius. Sandwich ada satu keping di sini, satu potong di sini, lalu disatukan di tengah-tengahnya ada isi. Ya terserah isinya. Mau ham, mau telur, mau sayuran apa aja boleh. Bingkainya jelas, yaitu satu. Matius 1, Anda temukan cari sendiri. Nubuat, janji Tuhan, yaitu dikatakan seorang perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan diberi nama Immanuel. Janji nubuat Yesaya. Anda baca terus, ada satunya, ada penutupnya. Di mana? Bab terakhir, Matius 28. Apa yang tertulis itu? Bukan lagi janji, bukan lagi nubuat, tapi pemenuhan dan jaminan. Dari siapa? Yesus yang adalah pemenuhan seluruh janji Allah. Apa yang dikatakan Yesus? Ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Jelas? Itulah cara membaca Matius. Dalam diri Yesus pemenuhan dan penggenapan dan penyempurnaan hukum Taurat. Di mana? Matius bab 5 sampai bab 7. Khotbah di bukit. Apakah digambarkan dalam kitab Nabi Yesaya? Mungkin. Mungkin. Justru dalam diri Yesus, dalam iman, kepercayaan dan harapan, seperti dikatakan Santo Paulus dalam suratnya tadi. Kalau kita hidup dalam kodrat dan dalam dunia dan manusiawi, kita akan mengatakan, ya memang kodratnya begitu. Dari sononya juga begitu. Begitulah adanya. Emang gitu. Ya terima aja, mau gimana lagi. Ya serigala akan cari domba. Akan ada istilah homo homini lupus. Ya begitu, memang. Tapi itu tanpa Tuhan. Tadi katakan tadi kalau manusia hidup dalam pengenalan akan Tuhan, hidup dalam rohnya, bahkan yang bertentangan itu pun
bisa didamaikan dan damai sejati. Itu artinya apa? Bahwa transformasi, perubahan, pertobatan sejati hanya mungkin oleh rahmat Tuhan. Itu yang dikatakan Yohanes, dia akan datang membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Perubahan radikal dari kodrat kemanusiaan kita. Itu yang dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas. Dalam bahasa Latin, gratia non tollit naturam, sed perficit et supplet defectum naturae. Yang artinya rahmat tidak merubah dan merusak kodrat, tapi justru menyempurnakan dan melengkapi apa yang kurang dari kodrat. Itulah yang kita terima melalui pembaptisan dan krisma, inisiasi. Semua diperlengkapi. Apakah berbuah? Lah ini soalnya. Ini yang ditagih. Bukan baptisan yang salah. Bukan krismanya yang salah. Tapi apakah berbuah atau tidak? Itu soalnya. Tergantung masing-masing. Berbuah tidak. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam roh Tuhan, dalam rahmat-Nya, maka itu mungkin. Dan di dalam khotbah di bukit itulah perubahan radikal kodrat manusia disempurnakan oleh hukum kasih yang diajarkan Yesus. Itulah revolusi hati. Revolusi yang paling mendasar, radikal. Dan rumusannya jelas, pembaruannya. Khotbah di bukit adalah dalam bahasa politik, itulah manifesto. Bung Karno juga bilang, Indonesia menggugat, Indonesia merdeka. Bahkan seorang Adolf Hitler pun punya Mein Kampf, perjuanganku. Nah, dalam diri Yesus adalah khotbah di bukit. Rumusnya bagaimana? Kamu telah mendengar firman atau apa yang dikatakan oleh nenek moyangmu. A, koma. Tetapi aku berkata kepadamu, B. Itulah jalan pembaruan Yesus. Contohnya dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, balas dendam. Tetapi aku berkata kepadamu, ampunilah dan berdoalah mereka yang memusuhi kamu. Itulah revolusi sejati. Apakah itu mungkin? Mungkin. Mau tahu buktinya? Bahkan dalam dunia politik yang dikatakan kejam, keras, kotor, jorok. Contohnya ada. Siapa itu? Mahatma Gandhi. Dengan gerakan tanpa kekerasan, ahimsa. Dan dia ditanya dari mana inspirasinya? Dia mengaku dengan jujur, saya mendapatkan inspirasi gerakan tanpa kekerasan dari Yesus. Dan khotbah di bukit. Jelas. Lalu ditanya orang, kalau begitu, Anda mempraktekannya, Anda melakukannya, Anda terinspirasi. Kenapa tidak sekalian jadi orang Kristen? Jawaban Mahatma Gandhi ini menarik, sekaligus kritik untuk kita semua. Apa yang dia katakan? Betul, saya dapat inspirasi dari Yesus dan khotbah di bukit. Tetapi saya tidak mau menjadi Kristen karena orang Kristen tidak melakukannya. Itu problemnya. Tidak berbuah. Tidak melakukannya.
Contoh lain, Nelson Mandela. Anda tahu pejuang kemanusiaan melawan politik apartheid. Dalam autobiografinya, Long Walk to Freedom, jalan panjang menuju kemerdekaan kebebasan, berkisah bagaimana perubahan itu terjadi dalam dirinya. Begini kutipannya, saya tahu banyak orang mengharapkan saya mengobarkan amarah dan kebencian kepada orang-orang kulit putih. Tapi tak satu pun yang saya benci. Di penjara, amarah saya terhadap orang kulit putih justru mereda. Namun kebencian saya terhadap sistem apartheid meningkat. Saya ingin Afrika Selatan mengerti bahwa saya mencintai bahkan musuh-musuh saya. Sementara saya membenci sistem yang membuat orang saling bermusuhan, saling membenci. Saya memahami misi hidup saya, mewartakan rekonsiliasi, penyembuhan luka-luka lama, dan membangun Afrika Selatan yang baru. Mungkin kan? Mungkin. Rekonsiliasi adalah jalan harapan dan damai. Masih kurang. Yang senang Korea, ya, mau drakor, mau apa, Oplas kan terkenal ya. Tapi jangan lupa, ada tokoh penting, namanya Thomas More, Kim Dae-jung. Itu yang membuat sebuah dasar transformasi Korea menjadi maju. Dan dia mengatakan, saya memang seorang Katolik, pidatonya pertama kali. Dan saya melakukan hal-hal ini karena terinspirasi pada Yesus dan khotbah di bukit. Semua dinyatakan yang salah adalah salah, dihukum, dan setelah itu saya ampuni. Dan karena itu kita harus melangkah maju. Nah, mungkin kan? Nah, ini sayangnya di negeri kita ini belum ada kayak gitu itu. Moga-moga ada orang-orang Katolik, orang Kristiani yang menginisiasi ini, rekonsiliasi. Sehingga energinya nggak habis untuk tarung satu sama lain, berkelahi terus. Sekarang ini juga. Maka itulah yang dibutuhkan sebagai seruan dari Yohanes Pembaptis, yaitu pertobatan. Maka dibutuhkan dari tegaskan di Bapak Kardinal. Ya, kita sudah kebanyakan doa. Udah kebanyakan doa. Yang kurang dari kita adalah, dikatakan Bapak Kardinal, tobat nasional. Kalau bisa terjadi rekonsiliasi, yang salah dihukum, setelah itu mari kita awali yang baru. Bukan balas dendam. Yang salah ya salah, dia salah. Oke, setelah itu kamu gak ikut lagi. Baru ada harapan, baru ada damai. Sayangnya belum terjadi itu. Kita mohon supaya damai sejati itu terjadi. Berdasarkan dari pengampunan dan keadilan. Si vis pacem justum parare. Kalau kita membangun sistem yang adil, kita yakin ada damai sejati, bukannya damai, tapi juga sejahtera. Semoga ya, mari Anda semua, kita semua mendorong agar dari tobat nasional sekaligus rekonsiliasi nasional, lalu kita meretas harapan baru. Energinya untuk membangun, untuk konstruktif, dan tidak hanya bertengkar satu sama lain, berperang satu sama lain, melainkan
hidup bersama dalam damai, dalam berbagai macam perbedaan dan keragaman. Semoga kita sungguh berpegang pada pengharapan itu dalam ketekunan, dan semua kita lakukan untuk satu hati, satu suara, memuliakan Allah dalam hidup kita, dalam cara hidup kita masing-masing. Semoga nama Tuhan dimuliakan dan kita boleh hidup dalam damai sejahtera. Itu mengundang kita semua untuk bertobat. Itu berarti berubah dan menghasilkan buah.